Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Salma Audistira dengan NPM 2021020185. Di sini saya akan belajar menyampaikan makalah tentang ketaatan pada pemimpin dan pertanggungjawaban pemimpin dalam contoh kasus yang terjadi pada seorang karyawan positif COVID-19 yang harus tetap bekerja oleh atasannya. Ketaatan pada pemimpin itu sendiri terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban taat pada pemimpin. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiyur rasula wa ulil amri minkum fa'in tanazzatum fi say'in faruduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, Rasul, Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagianmu dan lebih baik akibatnya. Asbabun nuzul. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan tindakan Abdullah bin Huzafa bin Qais ketika ditugaskan memimpin satu pasukan dalam satu peperangan. Karena ada persoalan, maka dia mengalami emosi lalu menghidupkan api yang besar dan memerintahkan pasukannya membakar diri. Sebagian mereka ada yang ingin mengikuti perintahnya, tetapi yang lain menolak tegas. Ayat itu turun dan memerintahkan jika terjadi pertengkaran atau sengketa, maka kembalikanlah putusannya kepada Allah dan Rasul. Lalu ada hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Ani bani Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin fa in amira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wajib atas seorang muslim mendengarkan dan taat pada pemimpin, baik dalam hal yang ia suka maupun ia benci, kecuali jika diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak wajib mendengarkan dan mentaatinya. Selanjutnya ada kandungan hukum dan hadis. 1. Setiap orang mukmin wajib taat kepada pemimpin yang dipilih, baik dia orang yang disuka atau ia benci, siapapun orangnya dan apapun juga status sosialnya. Yang kedua, ulil amri adalah para imam, penguasa, dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang syar'i, bukan kekuasaan diktator. Yang ketiga, batas ketaatan kepada pemimpin adalah selama memerintahkan kebaikan dan tidak menyuruh berbuat maksiat. Jika pemimpin itu menyuruh maksiat, maka tidak wajib lagi ditaati perintahnya.
Yang keempat, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, setiap muslim wajib menyampaikan kebaikan dan melarang kezaliman kepada pemimpin dengan cara yang santun dan etis, tidak dengan cara yang kasar dan kemarahan. Yang keenam, jika pemimpin yang dinasihati masih melakukan kezaliman, maka tetap diingatkan dengan santun dan tidak boleh dengan cara memberontak, karena pemberontakan dilarang dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Selanjutnya ada kasus. Seorang pasien COVID-19 harus tetap bekerja walaupun saat ini dirinya tengah berjuang untuk dapat sembuh. Ia malah dipaksa harus tetap bekerja oleh atasannya, bahkan dikirimi laptop untuk tetap bekerja walaupun sedang positif COVID-19. Cerita ini dibagikan oleh salah satu pengguna Twitter yang bernama Nuna pada Selasa 12 Januari 2021 pagi. Dalam unggahannya itu, ia menceritakan kisah temannya itu tetap bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang ternyata terinfeksi COVID-19. Bahkan diketahui temannya ini mengalami gejala sesak napas setiap malamnya. Tetapi karena sejumlah rumah sakit dan wisma atlet sudah penuh, maka teman Nuna ini pun lebih memilih mengisolasikan dirinya di dalam rumah. Namun bukannya beristirahat, temannya ini tetap harus bekerja oleh atasannya hingga dikirimi laptop oleh atasannya itu. Selain itu, Nuna turut menceritakan bahwa atasan temannya itu pernah menyuruh temannya untuk tetap datang bekerja usai melakukan operasi kista ovarium. Padahal menurut Nuna saat itu jahitan temannya masihlah basah. Sampai seringnya temannya Nuna ini izin sakit, atasannya ini malah menjindir temannya tersebut. Alhasil curhatan tentang temannya ini menjadi viral di Twitter hingga mendapat lebih dari 10.000 suka. Selanjutnya analisis kasus, yaitu pemimpin yang ideal menurut Imam Al-Ghazali adalah pemimpin yang memiliki intelektual yang luas, pemahaman agama yang mendalam, serta akhlak yang mulia, serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Inilah pemimpin yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali, seorang pemimpin yang membawa perubahan dan pembaharuan, menggerakkan bawahan melalui iman dan pengetahuan, dan mencerminkan akhlak yang mulia. Untuk menjadi pemimpin yang ideal, ia harus memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh anggota lainnya. Karena kelebihan itulah seorang bisa menjadi pemimpin yang dipatuhi oleh bawahannya. Persyaratan pemimpin itu selalu terkait 3 hal, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Dari segi hukum pun, pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan edaran pada tanggal 17 Maret 2020, yaitu Surat Menteri Ketenagakerjaan nomor 3/HK04/2020 pada tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Tidak hanya itu, Peraturan Presiden 88 tahun 2009 tentang Kesehatan Kerja adalah aturan pelaksanaan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditunjukkan untuk melindungi setiap orang yang berada atau dalam posisi di tempat kerja agar keselamatan dalam kerja tidak terjadi hal-hal yang buruk. Tempat kerja pastinya dalam memastikan keselamatan kerja haruslah teliti dan rapih dalam melakukannya, karena itu merupakan aspek yang sangatlah terpenting dan tidak boleh diterlewatkan. Menurut analisis saya terhadap kasus di atas, seharusnya atasan memberikan kelonggaran bagi pekerja yang terpapar atau positif COVID-19 karena untuk menjaga keselamatan para karyawannya, dan seharusnya memberikan dukungan sebab karyawan itu pasti tidak menginginkan hal tersebut terjadi kepadanya. Di sini saya hanya menyampaikan argumen terhadap apa yang terjadi pada
salah satu karyawan tetap yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Kesimpulan dari masalah di atas yaitu setiap manusia di muka bumi ini pasti mempunyai jiwa pemimpin di dalamnya, entah itu laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, pasti memiliki itu. Yang nantinya membedakan jiwa kepemimpinan seseorang terhadap orang lain adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengarahkan atau membuat keputusan yang nantinya akan menentukan setiap langkah perjalanan yang akan diambil, dan setiap pemimpin pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang telah diambil, apakah sudah tepat bagi pengikutnya ataupun untuk dirinya sendiri. Sebagai bawahan atau pengikut juga seharusnya kita untuk memberikan kritik dan saran kepada pemimpin kita agar pemimpin itu tahu bahwa pengambilan keputusan tidak bisa diputuskan hanya oleh sebelah pihak saja. Pasti ada peran ataupun masukan yang perlu disampaikan oleh bawahan agar dalam keputusan bisa bersikap adil. Intinya adalah kita memang wajib taat kepada pemimpin kita. Itu sudah dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis-hadis sahih, selama pemimpin itu tidak berbuat maksiat di dalamnya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.